soal dijelaskan kalau di kantor Beni ini banyak yang menggunakan fasilitas internet untuk kepentingan pribadi, sehingga dianggap lumrah. Padahal itu dilarang ya teman-teman ya, padahal itu dilarang. Akan tetapi sebagian kecil pegawai bahkan menggunakannya untuk berjualan online ya teman-teman ya. Sikap Beni. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten. Berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan membahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Beberapa senior di perusahaan memanggil Beni dengan panggilan yang kurang ia sukai. Mereka memanggilnya Beni Endut, disebabkan berat badannya yang berlebihan. Tindakan Anda sebagai rekan kerja Beni adalah A. Meminta para senior untuk memanggil rekan kerja dengan nama yang benar dan sopan. B. Meminta kesediaan para senior untuk menghargai orang lain. C. Meminta tim kedisiplinan untuk membuat aturan baru. D. Meminta Beni untuk bersabar dengan keadaan yang menimpanya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, ada teman Anda bernama Beni, dia sering dipanggil dengan panggilan yang kurang ia sukai. Ya. Mereka memanggilnya Beni Endut, disebabkan berat badannya berlebihan. Tindakan Anda sebagai rekan kerja ya teman-teman ya, ini sebagai rekan kerja teman-teman. Nah, soal ini ingin melihat bagaimana kepedulian kalian. Nah, masih menjangkut integritas ya teman-teman ya, dalam ruang lingkup kepedulian kalian. Nah, pilihlah jawaban yang teman-teman itu peduli ya teman-teman ya. Ini kan namanya udah bullying teman-teman ya, peduli. Coba kita lihat jawaban yang A. Meminta para senior untuk memanggil rekan kerja dengan nama yang benar dan sopan. Bagus ya teman-teman ya. Yang A ini berarti kita peduli jawabannya. Kita peduli dengan si Beni ya. Yang A ini bagus. Sekarang kita bandingkan dengan yang B. B. Meminta kesediaan para senior untuk menghargai orang lain. Ini ada kata-kata orang lain ya teman-teman ya. Nanti takutnya orang lain ini masih rancu teman-teman, apakah ini kepada Beni atau kepada orang selain Beni ya, masih lebih tepat yang A ya teman-teman ya. Oke, yang B kita eliminasi teman-teman. Yang C, meminta tim kedisiplinan untuk membuat aturan baru. Ini tidak perlu ya, gara-gara segelintir orang harus buat aturan, tidak perlu ya teman-teman ya, masih lebih tepat yang A. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Meminta Beni untuk bersabar dengan keadaan yang menimpanya. Ini bukan solusi ya teman-teman ya. Jadi solusi yang paling baik itu adalah yang A.
Meminta para senior untuk memanggil rekan kerja dengan nama yang benar dan sopan. Yang A ini poinnya 4, B poinnya 3, D poinnya 2, dan C poinnya 1, teman-teman. Soal nomor 2. Sri menemukan rekan kerjanya melakukan plagiat terhadap rencana proyek yang telah ia susun beberapa hari terakhir. Rekan kerjanya tersebut mempresentasikan hasilnya lebih dulu daripada Sri. Tindakan Sri: A. Membiarkan saja sebab plagiatnya sedikit. B. Mengatakan bahwa Sri yang mempunyai ide tersebut. C. Memberikan bukti bahwa Sri yang merancang ide tersebut. D. Menerima hal tersebut sebab setiap orang mungkin bisa memiliki ide yang sama. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama ya. Nah, di soal ini dijelaskan kalau rekan kerja Sri ini melakukan plagiat. Berarti meniru ya teman-teman ya. Melakukan plagiat terhadap rencana proyek yang telah Sri susun beberapa hari terakhir. Nah, rekan kerjanya itu mempresentasikan hasilnya lebih dulu daripada Sri. Tindakan Sri. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas kalian. Ya. Ini sudah termasuk tindakan kejahatan plagiat ya teman-teman ya. Bagaimana teman-teman menghadapi tindakan plagiat ini? Pilihlah jawaban yang teman-teman menentang kegiatan ini. Nah, jangan dibiarkan ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat jawaban yang A, opsi jawaban A. Membiarkan saja sebab plagiatnya sedikit, kurang tepat ya teman-teman ya. Tindakan yang melanggar aturan itu harus kita tindak lanjuti, tidak hanya dibiarkan saja. Jadi yang A kita eliminasi. Yang B, mengatakan bahwa Sri yang mempunyai ide tersebut. Nah, kita tahan dulu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang C. Memberikan bukti bahwa Sri yang merancang ide tersebut. Yang lebih kuat yang C ya teman-teman ya daripada yang B. Kalau kita cuma mengatakan saja tanpa bukti, nanti takutnya orang banyak yang tidak percaya ya teman-teman ya. Jadi yang B kita eliminasi. Yang C kita bandingkan dengan yang D. Menerima hal tersebut sebab setiap orang mungkin bisa memiliki ide yang sama-sama seperti yang A tadi. Berarti ini membiarkan saja ya teman-teman ya. Yang D menjadi kurang tepat. Jawaban yang paling tepat dan punya nilai tertinggi adalah yang C teman-teman ya. Memberikan bukti bahwa Sri yang merancang ide tersebut. Berarti yang C poinnya 4. Kemudian yang B poinnya 3. Yang D poinnya 2 dan A poinnya 1. Soal nomor 3. Mawar baru saja tiba di acara reuni teman angkatan sekolah menengah. Salah satu dari teman Mawar mengaku belum memiliki pekerjaan tetap. Penghasilannya tidak menentu. Dia meminta bantuan agar Mawar mencarikan lowongan kerja di perusahaan untuknya. Tindakan Mawar: A. Menyetujuinya menjadi karyawan baru di perusahaan. B. Menyayangkan bahwa Mawar tidak memiliki wewenang untuk menerima karyawan baru. C. Memberikan beberapa informasi penerimaan karyawan baru. D. Merekomendasikannya untuk masuk di perusahaan milik paman saya. Atau milik paman Mawar ya, pamannya ini teman-teman ya. Oke teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab ya. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Inti soal ini kalau ada salah satu dari teman Mawar mengaku belum memiliki pekerjaan tetap ya. Penghasilannya tidak menentu, dia meminta bantuan. Mawar mencarikan lowongan kerja di perusahaan untuknya. Tindakan Mawar. Soal ini yang melihat bagaimana integritas kalian teman-teman. Bagaimana kalian tidak mudah dipengaruhi dalam mengambil sebuah keputusan ya teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat jawaban yang A. Menyetujuinya menjadi karyawan baru di perusahaan. Tidak tepat teman-teman ya. Ini tidak menunjukkan integritas teman-teman ya. Jadi yang A ini menjadi kurang tepat. Kita eliminasi ya teman. B. Menyayangkan bahwa Mawar tidak memiliki wewenang untuk menerima karyawan baru. Berarti ini teman-teman ada kemungkinan. Nah ya, kalau Mawar punya wewenang, Mawar bisa menerimanya. Nah, ada kemungkinan tidak berintegritas ini teman-teman ya. Dan yang B ini juga kurang tepat teman-teman. Yang C,
memberikan beberapa informasi penerimaan karyawan baru. Nah, ini bagus teman-teman ya. Kita berikan saja beberapa informasi tentang penerimaan karyawan baru kepada teman kita tersebut. Nah, untuk selanjutnya ya tergantung sama teman kita tersebut ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang D teman-teman. Merekomendasikannya untuk masuk di perusahaan milik pamannya. Masih bagus yang C ya teman-teman ya. Jadi nilai tertinggi itu ada yang di C teman-teman. Memberikan beberapa informasi penerimaan karyawan baru. Yang C poinnya 4, B poinnya 3, D2, dan A1. Soal nomor 4. Benny adalah karyawan di sebuah kantor pemerintahan. Di kantor Benny menggunakan fasilitas internet untuk kepentingan pribadi adalah hal yang sudah dianggap lumrah. Meskipun pimpinan selalu mengingatkan larangan atas hal tersebut. Akan tetapi, sebagian kecil pegawai di kantor Benny menggunakan internet untuk kepentingan pribadi ini sudah masuk dalam level mengkhawatirkan, yaitu untuk berjualan online. Sikap Benny. A. Bersama-sama dengan beberapa orang rekan yang satu pandangan mendesak pimpinan untuk mengubah peraturan tersebut. Lanjut lagi. B. Tidak akan terlalu mempermasalahkan karena orang lain termasuk pimpinan juga tidak mau ambil pusing. C. Mematuhi peraturan yang ditetapkan dan secara santai mengajak pegawai lain untuk juga mulai mengubah kebiasaan buruknya. D. Menemukan solusi agar internet yang digunakan untuk berjualan online tersebut diblok. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau di kantor Benny ini banyak yang menggunakan fasilitas internet untuk kepentingan pribadi, sehingga dianggap lumrah. Padahal itu dilarang ya teman-teman ya, padahal itu dilarang. Akan tetapi sebagian kecil pegawai bahkan menggunakannya untuk berjualan online ya teman-teman ya. Sikap Benny. Nah, teman-teman ini ingin melihat bagaimana integritas kalian ya teman-teman ya, bagaimana cara kalian menghadapi suatu pelanggaran. Nah, kita lihat teman-teman mana yang paling tepat. Jawaban yang A, bersama-sama dengan pimpinan bersama-sama dengan beberapa orang rekan yang satu pandangan mendesak pimpinan untuk mengubah peraturan tersebut. Ini kan hanya sebagian kecil ya teman-teman ya. Ini hanya sebagian kecil, berarti tidak terlalu mendesak untuk peraturan dirubah ya teman-teman ya. Yang A ini jadi kurang tepat teman-teman. Yang B, tidak akan terlalu mempermasalahkan karena orang lain termasuk pimpinan juga tidak mau ambil pusing. Nah, ini juga tidak boleh, cuek acuh tak acuh terhadap pelanggaran juga tidak boleh ya teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita lihat yang C lagi. Mematuhi peraturan yang ditetapkan dan secara santai mengajak pegawai lain untuk juga mulai mengubah kebiasaan buruknya. Bagus ya teman-teman ya. Yang C ini bagus teman-teman. Kita tahan dulu. Sekarang kita lihat jawaban yang D. D. Menemukan solusi agar internet yang digunakan untuk berjualan online tersebut diblok. Nah, yang D ini bagus teman-teman ya. Nah, kita langsung menemukan solusinya. Kalau kita cuma mengajak saja, masih ada teman-teman kadang yang ngeyel teman-teman ya. Masih ada rekan kerja kita yang ngeyel, masih menggunakan internet untuk berjualan online. Sedangkan kalau diblok, mereka sama sekali tidak bisa menggunakannya ya teman-teman ya. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Menemukan solusi agar internet yang digunakan untuk berjualan online tersebut diblok. Ya. Yang D poinnya 4, C poinnya 3, A poinnya 2, dan B poinnya 1. Soal nomor 5. Anda adalah seorang manajer proyek yang sedang mengawasi pembangunan sebuah gedung baru. Proyek tersebut sudah berjalan sesuai jadwal dan anggaran. Namun, Anda tiba-tiba menerima laporan dari tim pengawas bahwa ada potensi masalah struktural pada fondasi gedung. Kontraktor meyakinkan Anda bahwa masalah tersebut minor dan tidak akan mempengaruhi keamanan atau kualitas gedung. Tindakan Anda sebaiknya A. Mempercayai kontraktor dan melanjutkan proyek tanpa melakukan tindakan lebih lanjut karena proyek sudah berjalan sesuai jadwal dan anggaran. B. Menghentikan sementara proyek, meminta tim ahli independen
untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pondasi gedung dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan meskipun dapat menyebabkan keterlambatan dan biaya tambahan. C. Meminta kontraktor untuk memberikan jaminan tertulis bahwa masalah struktural tersebut tidak akan berdampak pada keamanan atau kualitas gedung. Kemudian melanjutkan proyek. D. Melaporkan masalah tersebut kepada atasan Anda, namun tetap melanjutkan proyek sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari manajemen. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau Anda adalah manajer proyek yang sedang mengawasi pembangunan gedung baru. Ketika proyek tersebut berjalan sesuai jadwal dan anggaran, tiba-tiba Anda menerima laporan dari tim pengawas bahwa ada potensi masalah struktur pada pondasi gedung. Kontraktor meyakinkan Anda bahwa masalah tersebut minor, berarti kecil ya teman-teman ya, dan tidak akan mempengaruhi keamanan atau kualitas gedung. Tindakan Anda sebaiknya. Teman-teman, di soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman mengambil keputusan ya. Berarti ini ada di mengambil keputusan. Mana keputusan yang paling bijak ya teman-teman ya. Yang tidak merugikan kedua belah pihak. Kita lihat jawaban yang A ya. Mempercayai kontraktor dan melanjutkan proyek tanpa melakukan tindakan lebih lanjut. Karena proyek sudah berjalan sesuai jadwal dan anggaran. Kurang tepat ya teman-teman ya. Sedangkan kita sudah tahu tadi di tengah jalan tim pengawas sudah melihat bahwa ada potensi masalah struktur pada fondasi gedung. Jadi kita tidak harus langsung mempercayai teman-teman ya. Takutnya nanti ada terjadi sesuatu hal dengan bangunan yang sedang kita kerjakan. Jadi yang A ini kurang tepat teman-teman. Yang B, menghentikan sementara proyek. Meminta tim ahli independen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap evaluasi gedung dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan meskipun dapat menyebabkan keterlambatan dan biaya tambahan. Bagus ya teman-teman ya. Yang B kita tahan dulu teman-teman. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Meminta kontraktor untuk memberikan jaminan tertulis. Nah, meminta kontraktor memberikan jaminan tertulis bahwa masalah struktur tersebut tidak akan berdampak pada keamanan atau kualitas gedung. Kemudian melanjutkan proyek. Ini juga masih kurang tepat ya teman-teman ya. Masih lebih tepat yang C tadi teman-teman. Yang B teman-teman ya. Sekarang yang B kita bandingkan dengan yang D. Melaporkan masalah tersebut kepada atasan Anda. Nah, melaporkan masalah tersebut kepada atasan Anda, namun tetap melanjutkan proyek. Tetap melanjutkan proyek sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari manajemen. Nah, teman-teman ya, jika dibandingkan dengan yang B, ini lebih tepat yang D, teman-teman. Kenapa? Karena masalah struktur ini minor, teman-teman ya. Tidak mempengaruhi keamanan. Jadi, kalau memang masalahnya itu minor, tidak mempengaruhi keamanan, ada baiknya kita laporkan dulu kepada atasan, proyek tetap dilanjutkan, dan sambil menunggu keputusan dari manajemen ya. Nah, dibanding yang B ini lebih tepat yang D, teman-teman ya. Jadi yang punya nilai tertinggi adalah yang D. Melaporkan masalah tersebut kepada atasan Anda, namun tetap melanjutkan proyek sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari manajemen. Yang D poinnya 4, C poinnya 3, B poinnya 3, C poinnya 2, dan A poinnya 1, teman-teman. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Lakukan semua demi satu cita. Cerahkan matahari di masa tua. Belajar bersama Pak Reza, gapai cita cerita penuh